Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu. Semoga tetap terlindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu wabah corona. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sama-sama kita tahu, saya berorasi di sini atau memberikan sebuah motivasi yang singkat sebenarnya. Jadi kesempatan kali ini dalam rangka menyelesaikan tugas ujian tengah semester tahun akademik 2020-2021, pada khususnya itu mata kuliah pelatihan psikologis. Saya akan berbicara yang bertemakan kepemimpinan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak dosen Pak Budiman Aliman yang telah memberikan kita kesempatan untuk berbicara speak up. Walaupun ya dengan melalui platform tidak masalah, yang penting kita semua tetap bisa berekspresi dan menyampaikan hal-hal penting yang dapat kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Balik lagi ke tema kita teman-teman, kepemimpinan. Kenapa saya memilih tema kepemimpinan ini? Pasti bertanya-tanya dong kalian. Yang pasti bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Semua sudah saya pikirkan matang-matang. Kenapa saya memilih tema kepemimpinan ini? Yaitu alasannya, kan saya muslim ya, jadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pernah bersabda, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Sebagaimana artinya, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap apa yang kalian pimpin akan dipertanggungjawabkan nantinya. Maksud dari hadis atau kalamur Rasul tersebut ialah, jadi setiap individu kita itu, setiap orang di muka bumi ini, siapapun orangnya itu adalah pemimpin. Apa yang dipimpin? Yang pertama, dirinya sendiri. Organ tubuhnya sendiri itu atas kendali seseorang tersebut, atas pimpinannya. Jadi apapun yang bakal kita lakukan, apapun hal yang akan kita perbuat, itu semua atas dasar kontrol diri kita. Itulah yang dinamakan memimpin diri sendiri, mengontrol diri sendiri. Makanya kita semua disebut pemimpin. Walaupun kita belum memimpin sebuah organisasi misalkan, memimpin sebuah instansi misalkan, tapi kita itu udah disebut pemimpin. Pemimpin atas diri kita sendiri. Itulah alasannya mengapa saya pribadi memilih tema kepemimpinan ini, untuk mengajak teman-teman semua, para audiens semua, siapapun yang mendengarkan orasi atau motivasi singkat dari saya ini, untuk memicu dirinya agar menimbulkan jiwa kepemimpinan yang baik. Itu yang bagaimana sih yang seharusnya seperti itu. Adapun yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, ada 5 poin atau 5 faktor yang dapat memicu jiwa kepemimpinan yang baik dalam diri kita. Yang pertama ada disiplin. Jiwa disiplin untuk seorang pemimpin itu hal yang sangat wajib, hal yang semua orang bahkan sudah tahu hal ini. Jiwa disiplin. Mengapa harus mempunyai jiwa disiplin? Karena pemimpin yang nggak disiplin, otomatis gimana dia mau mengatur anggotanya. Misalkan kita contohkan dalam sebuah organisasi ini, untuk melihat pemimpin berhasil atau enggaknya itu mudah. Kalau saya pribadi, menurut saya pribadi, untuk melihat pemimpin itu berhasil atau pemimpin itu gagal, maka lihatlah dari anggotanya. Ketika ada suatu perkumpulan, misalkan ada suatu rapat dalam sebuah organisasi, ketika ada anggota dalam organisasi tersebut yang misalkan telat datang rapat, kemudian masih melanggar peraturan, atau masih banyak peraturan-peraturan yang belum dipatuhi, kalau saya menanggapnya berarti pemimpinnya gagal. Kenapa seperti itu? Karena anggota organisasi itu adalah cerminan dari pemimpinnya. Jadi ketika kita ingin melihat pemimpin itu, maka lihatlah anggotanya. Seperti secara umum Presiden Republik Indonesia
kita mau melihat bagaimana Pak Presiden ini berhasil memimpin negara Indonesia atau tidak, maka lihatlah rakyatnya. Kalau rakyatnya sejahtera, maka kepemimpinannya berhasil. Seperti itu. Maka jiwa disiplin yang harus kita timbulkan dalam diri kita itu untuk menjadi seorang pemimpin itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena ketika kita, kalau bahasa kehidupannya, roda itu berputar, teman-teman. Roda itu berputar. Ketika kita sedang menjadi anggota, kita sudah memiliki jiwa disiplin yang tinggi, kita tidak pernah melanggar peraturan, kita selalu mentaati waktu, tidak pernah telat. Itu contoh-contoh dari disiplin, contoh kecil dari disiplin. Maka ketika kita roda itu sedang di atas, atau kita sedang memimpin sebuah organisasi atau sebuah instansi dan lain-lain, itu otomatis, teman-teman, otomatis apa yang kita lakukan ketika kita menjadi anggota dulu, ketika kita sudah memimpin, anggota kita itu akan seperti kita, akan mencerminkan pribadi kita, akan mencerminkan kedisiplinan kita, seperti itu. Maka ya, kalau saya pribadi melihat pemimpin berhasil atau enggaknya itu tadi, melihat ke arah anggotanya. Ketika anggotanya itu mentaati peraturan, ketika anggotanya itu disiplinnya tinggi, maka pemimpinnya berhasil. Oke. Kemudian poin kedua ada hidup bekerja sama dan toleransi. Terbiasa hidup bekerja sama dan toleransi. Apa itu hidup bekerja sama dan toleransi? Sebagai contoh begini. Bekerja sama dalam sebuah organisasi itu sangat penting. Pemimpin yang terbiasa hidup bekerja sama itu sangat menentukan keberhasilan organisasi tersebut. Setiap organisasi pasti mempunyai target. Setiap organisasi juga pasti mempunyai visi dan misi. Untuk mencapai target tersebut, untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka kerjasama itu sangat dibutuhkan. Saling bahu-membahu, divisi satu dan divisi lainnya saling membantu ketika ada kekurangan, saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu yang namanya kerjasama. Bahkan pemimpinnya sendiri pun harus bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan anggota-anggotanya. Begitu juga sebaliknya, anggotanya bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan pemimpinnya. Itu yang namanya kerjasama. Ketika kerjasama terbangun dengan baik, terjalin dengan apik, ciamis, begitu, maka organisasi itu sangat mudah untuk mencapai targetnya, untuk mencapai visi dan misinya. Dan rasa toleransi yang tinggi. Rasa toleransi kita ya sebenarnya secara umum, kita sebagai umat manusia, umat sosial, itu memang harus memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Ketika dalam sebuah organisasi lagi ya, saya mencontohkan nih, ketika seseorang anggota dalam sebuah organisasi itu melakukan kesalahan dan ia bisa dibilang blunder, kesalahan yang tidak disengaja atau karena faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dia membuat kesalahan, itu pemimpin harus memiliki jiwa toleransi. Bagaimana caranya? Ya harus mengerti kondisi anggota itu bagaimana, kondisi organisasi itu bagaimana, harus memahami betul. Ketika pemimpin mempunyai jiwa toleransi, maka saya pribadi yakin anggota organisasi tersebut tidak akan ada yang merasa tertekan. Karena kenyamanan, rasa aman, rasa bahagia, rasa ya ibaratnya kalau bahasa sekarang tuh loss saja gitu. Ketika menjalani sebuah tugas kita udah loss, udah senang, udah bahagia, itu bahkan mempengaruhi untuk kita lebih mudah mencapai target organisasi tersebut. Jadi lebih ke pemimpin tuh harus mengerti gitu jiwa kondisi anggota organisasi tersebut itu bagaimana. Kapan kita harus memberikan mereka mood atau energi yang positif ketika mereka sedang memiliki mood yang negatif misalkan. Kita harus bisa memahami mereka, harus bisa memotivasi mereka, anggota-anggota tersebut, agar tetap terjaga kestabilan mood atau energinya yang positif, begitu ya. Kemudian poin ketiga itu ada memiliki rasa tanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin itu hal yang sangat
wajib atau yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Kenapa? Ya balik lagi ke kalamur Rasul atau hadis Rasul yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Itu setiap dari kita tuh pemimpin dan harus bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Apalagi seorang pemimpin organisasi, apalagi seorang pemimpin daerah, apalagi seorang pemimpin provinsi, seorang pemimpin negara, itu semua memiliki rasa tanggung jawab. Dipertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan terhadap anggota-anggotanya, terhadap apa yang sudah menjadi tugas mereka. Maka ketika pemimpin tidak memiliki rasa tanggung jawab, atau kalau bahasanya itu seperti ya udah biarin aja, ya masing-masing aja gitu, ya udahlah nggak ngurusin gitu, seperti itu udah berarti rasa tanggung jawabnya itu udah nggak ada, udah hilang gitu teman-teman. Jadi setiap dari pemimpin itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pastinya. Ketika seorang pemimpin memiliki rasa tanggung jawab, sudah pasti ia memikirkan bagaimana organisasi tersebut bisa berjalan sesuai dengan porosnya, bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya yang seharusnya bagaimana begitu. Dan ketika sebaliknya, ketika pemimpin sudah hilang rasa tanggung jawabnya atau sudah capek, udah nggak mau ngurusi organisasi tersebut, maka ya organisasi tersebut akan vakum, bisa dibilang tidak akan berjalan seperti bagaimana seharusnya, seperti itu teman-teman. Poin selanjutnya itu mengetahui tugas dan mampu menyelesaikannya. Setiap dari pemimpin organisasi atau pemimpin apapun itu sudah pasti, atau ya nggak pasti sih sebenarnya, mereka wajib mengetahui apa yang sudah menjadi tugasnya atau mampu menyelesaikannya. Maka ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin itu kita harus mengetahui terlebih dahulu, harus menguasai terlebih dahulu organisasi dalam bidang apa yang akan kita pimpin. Kita harus menguasainya, kita harus mempelajarinya, dan kita harus merasa mampu, bukan hanya merasa ya, kita harus mampu untuk menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugas kita di dalam organisasi tersebut. Jangan hanya sekedar dalam tujuan eksistensi mungkin ya, ketika kita mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasi, tujuan kita itu udah melenceng lah ibaratkan ya, udah nggak sesuai jalur. Misalkan saya, dalam contoh, saya ingin menjadi ketua BMF Psikologi Universitas Mercu Buana, tapi tujuan saya itu bukan untuk menyelesaikan tugas. Tujuan saya itu untuk hanya mencari eksistensi lah, atau mencari ketenaran, atau kalau bahasa gaulnya itu pansos gitu. Itu udah bukan jiwa kepemimpinan lagi, itu udah salah. Kalau ada calon pemimpin yang bertujuan seperti itu dan para pendukungnya itu menjadikan dia seorang pemimpin, maka saya yakin organisasi tersebut tidak akan jalan sebagaimana semestinya. Pasti akan hancur, pasti, karena dia tidak mengetahui apa yang menjadi tugasnya, dan saya rasa dia juga nggak mampu untuk menyelesaikan tugasnya tersebut begitu. Maka menguasai organisasi, menguasai apa yang menjadi tugas kita dan mampu menyelesaikannya, itu menjadi hal yang sangat penting untuk ditimbulkan dalam jiwa kita untuk menjadi seorang pemimpin begitu teman-teman. Dan poin terakhir ada terbiasa hidup dengan permasalahan, terbiasa hidup dengan perencanaan atau persiapan yang matang. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus membiasakan diri kita. Kita harus membuat rutinitas diri kita ketika kita akan melakukan sesuatu itu penuh dengan rencana yang matang atau persiapan yang matang. Itu harus kita terbiasakan sebelum kita menjadi pemimpin. Karena sikap tersebut akan membantu kita sangat mudah ketika menjalani tugas kita sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Kita harus tahu program-program apa atau proyek apa yang bakal kita selesaikan. Kita harus mempersiapkannya secara matang. Kita harus merencanakannya secara matang juga. Jadi ketika kita merencanakan suatu proyek dalam suatu organisasi, kita harus tahu
plus minusnya project itu bagaimana, kita harus tahu resiko yang akan kita hadapi itu bagaimana, seperti itu. Jadi biasakan dulu diri kita ketika ingin melakukan sesuatu itu dipikir lebih matang lagi. Kalau bahasanya itu pikir panjang lah, kalau mau ini tuh pikir panjang dulu gitu, apa nanti resikonya, apa yang bakal kita hadapi nanti, atau berhasil atau enggaknya nanti project kita apa, atau hal yang akan kita lakukan itu bagaimana, plus minusnya bagaimana, itu harus kita kuasai dulu, harus direncanakan secara matang, harus ya apapun itu sebenarnya harus dipikirkan lah, bukan hanya proyek dalam organisasi saja. Maka dari itu sangat penting bagi kita ketika ingin menimbulkan jiwa kepemimpinan yang baik, yang bagus untuk memimpin sebuah organisasi atau lain-lain, itu kita harus mempunyai sikap terbiasa merencanakan ketika ingin melakukan suatu hal, terbiasa melakukan persiapan yang matang ketika ingin melakukan suatu hal. Jadi seperti itu, apa hal-hal apa aja yang harus kita timbulkan ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik. Saya ulangi lagi, ada 5 poin. Yang poin pertama ada sikap disiplin. Disiplin bagi seorang pemimpin itu sangat penting. Yang kedua itu ada terbiasa untuk melakukan kerjasama dan rasa toleransi. Kemudian yang ketiga ada memiliki rasa tanggung jawab. Yang keempat, mampu menyelesaikan tugas dan mengetahui apa yang sudah menjadi tugasnya. Dan yang terakhir itu ada terbiasa melakukan persiapan atau perencanaan yang matang sebelum melakukan sesuatu. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Marilah sama-sama kita untuk menimbulkan atau memicu kepada diri kita, saya harus menjadi seorang pemimpin. Pokoknya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan saya harus memimpin negara ini. 20 tahun ke depan saya harus memimpin provinsi ini. Timbulkan sikap dalam diri kita tuh seperti itu, agar termotivasi begitu. Karena enggak misalkan dalam kehidupan nyata, dalam realitanya kita memang belum takdir atau bukan rezekinya dalam memimpin sebuah organisasi, daerah, provinsi atau bahkan negara, kan itu juga sangat penting untuk kita lakukan untuk memimpin diri kita sendiri gitu. Karena ya balik lagi, semua di antara kita itu adalah pemimpin bagi organ tubuh kita sendiri begitu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman audiens semua. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.